Perkenalkan, nama saya Lia Janatul Ma'wa, NIM 2061-940 dari kelas MPB. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Kebijakan Pemerintah Terhadap Madrasah. Yang pertama akan membahas tentang sejarah madrasah. Sejarah madrasah mulai lahir pada awal abad ke-20, tepatnya tahun 1945, yaitu madrasah Mambaul Ulum di Kerajaan Surakarta. Kemudian madrasah mulai berkembang di Sumatera dan Jawa. Madrasah di tanah Jawa berkembang sejak tahun 1912 dengan model madrasah pesantren NU dalam bentuk awaliyah, ibtidaiyah, sanawiyah, mu'alimin wusta, dan mu'alimin ulia. Kemudian pada tahun 1934 idenya untuk mendirikan madrasah Nidoniyah disetujui oleh ayahnya, Hadratus Syekh Kyai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, dengan materi umum sebanyak 70%. Salah satunya adalah Tebu Ireng yang menjadi pusat pondok pesantren di Indonesia yang mempunyai pengaruh besar terhadap pesantren dan ulama di negeri ini. Berdirinya madrasah di Indonesia lahir sebagai respon, bahkan sebagai tandingan terhadap pendidikan modern yang dikelola kolonial Belanda. Kebijakan mereka sangat diskriminatif dalam bidang pendidikan. Pendidikan yang bermutu hanya diberikan Belanda kepada bangsanya sendiri dan kepada bangsa-bangsa lain yang menjadi basis pendukungnya, seperti para sultan, bupati, wedana, camat, lurah yang mendukung kebijakannya. Sedangkan rakyat secara umum, khususnya umat Islam, tidak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan suatu penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional yang dioperasikan dalam sebuah lembaga sebagai perencanaan umum untuk panduan dan mengambil keputusan agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisa dicapai. Kebijakan pendidikan adalah konsep yang sering kita dengar, kita lakukan, tetapi seringkali tidak kita pahami sepenuhnya. Oleh karena itu, kita lihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan. Kedua kata yaitu kebijakan dan pendidikan mempunyai makna yang begitu luas dan bermacam-macam, sehingga perlu ada kesepakatan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kedua istilah tersebut. Perkenalkan, nama saya Nina Musehat, NIM 2061-942. Nah, di sini saya akan memberikan presentasi dari saudari Lia Janatul Ma'wa, yakni subbab tentang kebijakan madrasah. Nah, upaya di dalam mewujudkan madrasah yang peka zaman, yang agar nantinya tidak ketinggalan zaman, ini perlu ditetapkannya beberapa program dalam manajemen madrasah, yang mana ini meliputi beberapa unsur dasar dalam mewujudkan upayanya. Nah, di makalah kami ini disebutkan 4 unsur dasar, yakni yang pertama, school review. Nah, school review ini merupakan sebuah atau suatu proses yang mana di dalamnya seluruh pihak madrasah ini saling bekerja sama dengan pihak-pihak yang relevan untuk mengevaluasi dan menilai, mengontrol efektivitas kebijaksanaan dalam madrasah tersebut. Programnya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, kemudian mutu lulusannya seperti apa, seperti itu. Nah, untuk school review ini diharapkan nantinya mampu menghasilkan suatu laporan, yang membeberkan beberapa kelemahan-kelemahan, kekuatan-kekuatan, kemudian prestasi-prestasi yang diraih di madrasah tersebut. Kemudian nantinya serta memberikan rekomendasi untuk menyusun perencanaan yang strategis. Pengembangan madrasah pada masa-masa mendatang mungkin bisa 3 atau 5 tahun berikutnya. Nah, ini bisa dibahas di dalam suatu program manajemen madrasah yang pertama ini, yakni school review. Nah, yang ketiga, program yang ketiga yakni quality control, yang mana quality control ini adalah suatu sistem, sebuah sistem untuk mendeteksi terjadinya sebuah penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Nilai untuk kualitas UM ini yang mana kemudian dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk
bisa dengan rata-rata UN sudah lulus bagi MTS atau MA seperti apa, baik yang tetapi bagi excellent itu dapat dilihat atau madrasah ibtidaiyah itu dapat dilihat ini dapat dari program ini hasil tes pemetaan masuk dan ketika lulus. Nah itu kita bisa dilihat melalui nilai UN Ulumi, yaitu seperti apa kualitas dari murid-murid itu. Nah itu bisa dilihat dari misal dari membandingkan nilai UN Ulumi seperti itu. Program manajemen madrasah yang terakhir yang nomor 4 yakni benchmarking, yang mana kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan untuk menetapkan suatu standar baik proses ataupun hasilnya, yang mana nantinya akan dicapai pada periode tertentu. Nah, sudah direncanakan nantinya. Nah, standar ini nantinya direfleksikan dari realitas-realitas yang ada. Nah, seperti ini misalnya, standar yang diterapkan adalah dengan merefleksikan salah seorang guru yang dikenal baik di dalam mengajarnya. Nah, demikian halnya dengan standar kualitas pendidikan. Nah, ia direfleksikan dari suatu madrasah atau sekolah yang baik. Itu. Jadi adanya standar kualitas pendidikan dan kualitas suatu lembaga pendidikan yang baik itu ditentukan atau direfleksikan. Nama saya Lia Sabrani, NIM 20 dari suatu madrasah atau suatu sekolah Saya akan menjelaskan yang memang selanjutnya yaitu pengelolaan dalam terhadap madrasah tersebut di manajemen secara baik, di manajemen di strukturisasi secara baik seperti itu. Nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari sebab kebijakan madrasah ini. Mungkin banyak kurangnya, saya mohon maaf dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Sekian dari saya. Pada PP nomor 55 tahun 2007, PMA nomor 16 tahun 2010 dan PMA nomor 13 tahun 2014 yang berisi tentang saling menguatkan tentang eksistensi dan pengakuan terhadap pendidikan agama dan keagamaan. Ketiga kebijakan tersebut sama sekali tidak merugikan pendidikan Islam, justru sebaliknya semakin menempatkan dan memperkuat pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Yang pertama dapat dilihat dari pada masa pemerintahan Orde Lama. Pada saat itu madrasah masih mengalami diskriminasi, jadi madrasah itu dibandingkan dengan sekolah-sekolah negeri. Yang kedua pada saat masa Orde Baru, pada saat itu pengakuan pemerintah terhadap eksistensi madrasah dari terlihat dalam dua dekade terakhir tahun 80